Selamat siang pemirsa, laporan faktual UHAMKA kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Anita Sofyanti Dewi. Banyak peristiwa yang terjadi seminggu terakhir ini, dimulai dari 4 pekerja tewas saat bersihkan toren di Karawang, Jawa Barat. Lalu ramainya copet yang beraksi di keramaian penjemputan haji tahun ini membuat warga resah. Selanjutnya terdapat live report oleh rekan kami di Monumen Nasional untuk melaporkan situasi Monas secara langsung pada Rabu 3 Juli 2024. Inilah laporan faktual UHAMKA selengkapnya. Saudara, kita ke informasi yang pertama. Naas, 4 pekerja tewas saat bersihkan toren di milik pabrik pupuk cair. Sebelumnya mereka sempat alami sesak nafas dan diduga korban alami keracunan akibat menghirup gas beracun yang berada di dalam toren. Sang anak tak kuasa menahan kesedihan mendalam. Terlebih tak ada firasat apa-apa. Hingga mendapat kabar sang ayah Asep Kohar yang masih jadi tulang punggung keluarga meninggal dunia usai membersihkan toren di pabrik pupuk cair yang berada di Desa Karyasari, Rengas Dengklok, Jawa Barat pada Selasa pagi. 4 orang meninggal dunia dan 1 lainnya kritis usai tragedi toren maut di sebuah pabrik pupuk cair. Diduga mereka tewas akibat keracunan di dalam toren. Kejadian berawal saat kelima korban yang biasa menerima proyek membersihkan toren datang ke pabrik milik Multidaya Putra Sejahtera untuk membersihkan sejumlah toren dengan kapasitas ribuan liter. Ketika air belum sepenuhnya terkuras, 3 dari 5 korban masuk ke dalam toren. Hingga ketiganya mengeluh dan meminta tolong karena kesulitan bernafas. 2 rekan lainnya bergegas untuk menolong. Nahas keduanya yang menyusul masuk ternyata juga kesulitan bernafas hingga nyawa ketiganya tak tertolong. 2 pekerja sempat dievakuasi ke rumah sakit Proklamasi. Namun nyawa 1 diantaranya akhirnya tak tertolong usai sempat kritis. Karena bau itu kan kayak seperti koco, air koco baunya tuh ini aja bau. Udah gitu kan kehilangan oksigen kali. Jadi yang 2 orang itu mau nolong tapi bukannya selamat, ikut dari korban gitu. Jadi berawal 3 orang yang meninggal lokasi. Yang 3 orang yang restoran katanya, iya. Yang 2 orang mau nolong. Yang kakak ipar nih mau nolong, malah dia yang tewas juga ikut. Belum ada keterangan dari pihak kepolisian terkait peristiwa memilukan ini. Kasus dugaan keracunan gas masih ditangani oleh Polsek Rengas Dengklok. Iman Budiman melaporkan untuk NET. Nekat mencopet di tengah keramaian penjemput jemaah haji, seorang pria nyaris dimasa. Beberapa kali terjadi kecopetan di tengah keramaian penjemputan dan diduga salah satunya dilakukan oleh copet yang sama. Mana copet? Mana copet? Kita copet. Itunya belang. Kericuhan warnai penjemputan kepulangan jemaah haji. Ratusan warga riuh usai mendapatkan seorang copet beraksi di tengah keramaian ini. Copet terpergok dan akhirnya tertangkap saat menggasak ponsel salah satu penjemput jemaah. Pelaku dapat diamankan setelah nyaris jadi sasaran luapan kemarahan. Peristiwa terjadi di saat ratusan penjemput jemaah haji berjubel di pintu Masjid Al-Amjad kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Bukan baru pertama terjadi pencopetan saat penjemputan haji. Di Tengarai salah satunya dilakukan pelaku yang sama. Di korban yang ngejemput jemaah haji. Nah, jemput jemaah haji itu dia banyak jubel di pintu masuk Masjid Al-Amjad. Yang kecopetan teriak, dia berasa kehilangan. Nah, baru dia teriak kena, langsung teriakin copet, ya bisa memakai di mobil, langsung kepolisian tentara itu polisian langsung diambil, bawa ke mobil, langsung dibawa ke Polres Kota Tangerang Tiga Raksa, Kabupaten. Yang korban pertama 4 orang, yang tadi yang kena 3 orang. Yang laporan ini langsung ikut ke Polres, yang paling banyak 4 orang atau 3 orang lah. Copet dibawa ke Mapolresta Tangerang. Antisipasi pengamanan ditingkatkan sekaligus warga diimbau waspada. Mujib Latumairisa melaporkan untuk NET. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin berkunjung ke Monas untuk berlibur, berikut laporan situasi dan kondisi Monas pasca acara peringatan HUT Bayangkara yang ke-78. Sudah ada rekan kami yang akan mengabarkan langsung dari Monas. Ya, silakan Sofi dengan laporannya.
Terima kasih Anita di studio. Saat ini saya melaporkan langsung dari Monumen Nasional atau yang familiar disebut Monas pada Rabu siang menjelang sore 3 Juli 2024 di Jakarta Pusat. Seperti yang terlihat, keadaan Monas saat ini bisa dibilang cukup ramai oleh pengunjung DKI Jakarta, baik pengunjung lokal maupun turis internasional. Banyak sekali kegiatan yang sedang terjadi di daerah Monas dan sekitarnya. Yang pertama terlihat di belakang saya terdapat aktivitas pembongkaran panggung dari acara peringatan HUT Bayangkara yang ke-78 yang baru saja terlaksana pada hari Senin 1 Juli 2024. Para pekerja terlihat tampak sibuk membongkar struktur panggung dan membersihkan area tersebut. Lalu yang kedua juga perlu diketahui oleh pengunjung bahwa akses transportasi umum khususnya Transjakarta menuju arah Monas saat ini sedang tidak beroperasi. Hal ini disebabkan adanya demonstrasi buruh tekstil yang mengancam akan melakukan PHK. Demo tersebut berlangsung dari Jalan Medan Merdeka Barat hingga ke arah Istana, yang lebih tepatnya di sekitar kawasan Patung Kuda. Para pengunjung Monas pun disarankan untuk mencari alternatif transportasi lain atau mempertimbangkan untuk menunda kunjungan mereka hingga situasi kembali normal. Meskipun sedang ada beberapa aktivitas di sekitar area ini, Monumen Nasional ini tetap menjadi destinasi warga DKI Jakarta hari ini yang tengah mengajak keluarganya berlibur atas berakhirnya kegiatan sekolah anak-anak atau liburan kenaikan kelas. Para pengunjung juga tampak menikmati suasana di sekitar Tugu Ikonik Jakarta ini dengan beberapa terlihat ada yang berfoto dan bersantai di taman. Lalu aktivitas di Taman Tugu Monumen Nasional pun ada banyak, sangat beragam. Mulai yang pertama ada yang melakukan piknik bersama keluarga, lalu anak-anak yang bermain badminton, dan juga banyak anak-anak muda yang melakukan lari sore di sekitar Monas dengan menikmati suasana yang ada. Lalu masih banyak juga pengunjung yang mengantri nih untuk masuk ke dalam museum atau ke Tugu Monas yang berada di atas. Kereta wisata pun juga masih beroperasi karena sangat menarik para anak-anak dan ibu-ibu untuk menaiki dan menikmatinya untuk mengeliling Monas secara keseluruhan. Mungkin itu saja laporan dari saya, melaporkan langsung dari Monumen Nasional Jakarta Pusat. Saya Anita Sofianti kembali ke studio. Baik, terima kasih Sofi. Saudara, akhirnya kita sampai di penghujung acara siang hari ini. Kami akan kembali dengan informasi aktual lainnya lewat laporan faktual UHAMKA. Dan bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Anita Sofianti Dewi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.